Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metode Jacobi yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Safiola dengan NIM akhir 1094 dan rekan saya Robiatul Lailiat dengan NIM akhir 1093. Saya Salsabila Hanun dengan NIM akhir 1087. Baik, di sini metode Jacobi adalah sebuah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang berbentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor variabel yang ingin dicari, dan B adalah vektor konstanta. Metode ini bekerja dengan cara mengaproksimasi solusi secara berulang atau iterasi, di mana nilai setiap variabel dipengaruhi secara independen berdasarkan nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Secara umum, jika sistem persamaan linear ditulis sebagai sigma j sama dengan 1 hingga n, aij, xj sama dengan bi, dengan i sama dengan 1,2 hingga n. Metode Jacobi mempengaruhi nilai xi pangkat k plus 1 dengan rumus xi pangkat k plus 1 sama dengan 1 per aii, bi min sigma j sama dengan 1 atau j tidak sama dengan i hingga n, aij xj pangkat k dengan i sama dengan 1, 2 hingga n, di mana k adalah indeks iterasi, nilai baru setiap komponen vektor x pada iterasi k plus 1 bergantung pada nilai komponen lainnya pada iterasi ke k. Metode Jacobi untuk matriks diagonal dominan dan memiliki keuntungan dalam kesederhanaan dan kemudahan implementasi. Namun, metode ini bisa lebih lambat konvergensinya dibandingkan metode lain seperti Gauss-Seidel. Baik, kelompok kami di sini mengambil permasalahan sistem rangkaian listrik kompleks, permasalahan kedua pemodelan transfer panas, permasalahan ketiga analisis struktur bangunan. Yang pertama, sistem rangkaian listrik kompleks. Di sebuah laboratorium, seorang mahasiswa teknik elektro sedang melakukan praktikum analisis rangkaian listrik. Ia diminta untuk menentukan besar arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup dengan 3 loop. Rangkaian tersebut tersusun dari beberapa resistor dan sumber tegangan yang saling terhubung. Didapatkan 3 persamaan keseimbangan tegangan. Persamaan ini kemudian membentuk sebuah sistem persamaan linier dengan 3 variabel, yaitu arus pada 3 loop. Persamaan pertama, 10x1 min 2x2 plus x3 sama dengan 27. Persamaan kedua, min 3x1 min 6x2 plus 2x3 sama dengan min 61,5. Persamaan ketiga, x1 plus x2 plus 5x3 sama dengan min 21,5. Keterangannya, X1, X2, X3 adalah arus listrik pada masing-masing loop dengan satuan ampere. Koefisien 10, min 2, min 3, 5 berasal dari resistasi pada cabang rangkaian. Nilai konstanta di ruas kanan 27, min 61,5, min 21,5 berasal dari sumber tegangan yang bekerja pada masing-masing loop. Jadi, dari contoh ini menjelaskan ketiga persamaan linear ini merupakan model dari penerapan hukum tegangan Kirchhoff pada 3 loop dalam suatu rangkaian listrik. Variabel X1, X2, X3 menunjukkan besaran fisis, yaitu arus listrik dalam satuan ampere. Langkah selanjutnya yaitu mencari solusinya menggunakan metode Jacobi. Dalam slide ini, kita menggunakan metode iterasi Jacobi. Prinsipnya adalah kita mengisolasi masing-masing variabel X1, X2, X3 pada setiap persamaan, lalu melakukan tebakan awal dan mempengaruhi nilainya secara berulang hingga konvergen, di mana nilai setiap variabel pada iterasi berikutnya, K plus 1 dihitung berdasarkan nilai variabel pada iterasi sebelumnya K. Penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Sistem yang akan diselesaikan itu 3 persamaan tadi. Matriks koefisien A-nya itu 10, min 3, 1, min 2, min 6, 1, 1, 2, 5. Vektor B-nya itu 27,
min 61,5, min 21,5. Rumus iterasi Jacobi dari persamaan yang kita punya, kita isolasi X1, X2, X3, X1 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per 10, 27 plus 2X2 pangkat K, min 1 X3 pangkat K. Lalu X2 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per min 6, min 61,5 plus 3X1 pangkat K, min 2X3 pangkat K. Lalu X3 pangkat K plus 1 sama dengan 1 per 5, min 21,5 min X1 pangkat K, min X2 pangkat K. Setelah kita memiliki rumus iterasi, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara manual. Seperti yang terlihat, kita mulai dengan tebakan awal yang sederhana, yaitu semua arus dianggap 0. Pada iterasi pertama, kita sudah mendapatkan nilai-nilai awal untuk X1, X2, X3. Pada iterasi kedua, kita menggunakan hasil dari iterasi pertama untuk menghitung nilai yang lebih disempurnakan. Proses ini dilanjutkan secara berulang hingga perubahan nilainya sangat kecil, yang menandakan telah konvergen dan dekat dengan solusi sebenarnya dari rangkaian distrik ini. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel hasil iterasi ini, proses perhitungan dimulai dari tebakan awal 0 dan secara bertahap konvergen menuju solusi. Penghentian ketika norma infinity dari selisihnya, yaitu AX tak hingga kurang dari 10 pangkat min 5, terlihat bahwa iterasi ke-11 nilai ini sudah mencapai 0.0000500 yang memenuhi toleransi kita, dan iterasi ke-12 mengonfirmasi bahwa nilai sudah tidak berubah lagi. Dengan demikian, solusi akhir untuk arus listrik pada rangkaian tersebut adalah X1 sama dengan 4,5114, X2 5,8689, X3 min 6,3761, di mana tanda negatif pada X3 menunjukkan arah arus yang berlawanan dengan asumsi awal. Verifikasi substitusi kepersamaan asli. Persamaan 1, 10, 4,51139601, min 2 dikali 5,86894587, ditambah min 6,37606838 sama dengan 27.00010. Persamaan yang kedua dan ketiga bisa dilihat sendiri. Solusi ini sangat akurat dan sesuai dengan solusi eksaknya. Yang kedua yaitu pemodelan transfer panas. Sebuah plat logam tipis berbentuk persegi digunakan dalam suatu mesin industri. Plat tersebut mengalami transfer panas secara konduksi. Pada beberapa sisi plat, suhu dijaga tetap atau konstan. Sedangkan titik-titik di dalam plat mengalami perubahan suhu yang bergantung pada kondisi sekitarnya, di mana hanya mengambil 3 titik dalam plat, yaitu T1, T2, dan T3, yang saling berhubungan dalam jaringan konduksi panas. T1 yaitu berada dekat sisi kiri dengan suhu tepi 100 Celcius. Titik kedua yaitu berada di tengah plat. Titik ketiga yaitu berada dekat sisi kanan, suhu tepi 50 derajat Celcius. Karena setiap titik pada plat menerima panas dari tetangga di sekitarnya, maka diperoleh sistem persamaan linier sebagai model matematis distribusi suhu berikut. 4 T1 min T2 min T3 sama dengan 100. Min T1 plus 4 dikali T2 dikurangi T3 sama dengan 100. Min T1 min T2 plus T3 sama dengan 50. Sistem persamaan tersebut menggambarkan bagaimana distribusi panas merambat di dalam plat logam, dan tujuan analisis adalah menentukan suhu pada titik T1, T2, dan T3.
Bentuk penyelesaiannya yaitu menggunakan bentuk umum persamaan linier yang sudah dibacakan di depan. Lalu menggunakan tebak awal di mana T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 0, T3 sama dengan 0. Iterasi Jacobi yang pertama yaitu T1 mendapatkan hasil 25, T2 sama dengan 0, T3 sama dengan 12,5. Iterasi kedua yaitu T1 mendapatkan 28,125, T2 mendapatkan 9,375, T3 mendapatkan 18,75. Sehingga dihitung menggunakan Excel mendapatkan hasil tersebut. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan metode Jacobi, nilai suhu pada titik-titik dalam plat logam konvergen menuju T1 sama dengan 34,999 derajat Celcius, T2 14,999 derajat Celcius, dan T3 yaitu 23,999 derajat Celcius. Proses iterasi menunjukkan bahwa hasil perhitungan sudah stabil. Perubahan kurang dari 0,0001 pada sekitar iterasi ke-18 hingga ke-22. Hal ini membuktikan bahwa distribusi panas dalam plat mencapai keadaan tunak yang dipengaruhi oleh kondisi batas, yaitu sisi kiri 100 derajat Celcius dan sisi kanan 50 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu permasalahan analisis struktur bangunan. Seorang insinyur sipil sedang melakukan analisis gaya pada sebuah rangka batang sederhana yang terdiri dari 3 batang yang saling terhubung pada 3 titik sambungan. Gaya-gaya luar dan reaksi pada sambungan menyebabkan gaya dalam atau gaya aksial pada masing-masing batang. Untuk menentukan gaya dalam pada setiap batang, insinyur tersebut menuliskan persamaan keseimbangan gaya pada setiap titik sambungan. Dari analisis tersebut diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel yaitu F1, F2, F3 yang merupakan gaya dalam pada batang 1, 2, dan 3 itu sebagai 12 Fi, 3 F2 ditambah 2 F3 sama dengan 30. Kemudian min 4 F1 ditambah 15 F2 dikurangi 5 F3 sama dengan min 45. Kemudian 3 F1 dikurangi 2 F2 ditambah 10 F3 sama dengan 10. Kemudian temukan nilai F1, F2, F3 menggunakan metode iterasi Jacobi dengan ketelitian hingga perubahan nilai variabel kurang dari 0,01. Langkah pertama yaitu isolasi F1, F2, F3 dari masing-masing persamaan. Dari persamaan pertama yaitu 12 F1 sama dengan 30 ditambah 3 F2 dikurangi 2 F3. Maka hasilnya seperti itu. Kemudian dari persamaan kedua yaitu 15 F2 sama dengan 45 ditambah 4 F1 ditambah 5 F3 yaitu menghasilkan 45 plus 4 F1 ditambah 5 F3 per 15. Kemudian persamaan ketiga yaitu 10 F3 sama dengan 10 min 3 F1 ditambah 2 F2 yaitu menghasilkan 10 min 3 F1 plus 2 F2 per 10.
Kemudian langkah kedua yaitu menentukan tebakan awal, yang dimana F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 0, dan F3 sama dengan 0. Kemudian melakukan langkah yaitu menggunakan rumus iterasi. F1 pangkat K plus 1 sama dengan 30 ditambah 3F2 pangkat K min 2F3 pangkat K per 12, dan F2 pangkat K plus 1 sama dengan min 45 ditambah 4F1 pangkat K plus 5F3 pangkat K per 15, dan F3 pangkat K sama dengan 10 min 3F1 pangkat K plus 2F2 pangkat K per 10. Langkah 4 yaitu perhitungan iterasi. Iterasi pertama yaitu K sama dengan 0 hingga K sama dengan 1. Yang dimana F1 menghasilkan 2,5, F2 pangkat 1 menghasilkan yang 3, kemudian F3 pangkat 1 menghasilkan 1. Kemudian menentukan iterasi kedua yaitu F1 pangkat 2 menghasilkan 1,5833, F2 nya menghasilkan minus 2, F3 nya menghasilkan minus 0,35. Kemudian iterasi ketiga yaitu F1 nya menghasilkan 2,0583, F2 menghasilkan min 2,6945, F3 menghasilkan 0,125. Berikut tabel pada ISO yaitu Jacobi sampai konvergen perubahan kurang dari 0,01. Yaitu terdapat pada iterasi ke-9 itu menghasilkan 1,8837, terus F2 nya minus 2,5245, dan F3 nya minus 0,0658. Pada iterasi ke-9 perubahan absolut masing-masing variabel dibanding iterasi ke-8 adalah sekitar segitu dan semuanya kurang dari 0,01. Jadi syarat konvergen atau perubahan kurang dari 0,01 sudah terpenuhi pada iterasi ke-9. Kemudian hasil akhir gaya dalam batang yaitu F1 1,88 dan F2 minus 2,52, F3 minus 0,07. Interpretasinya F1 positif berarti gaya tarik pada batang 1 sebesar 1,88 satuan gaya. Kemudian F2 negatif yaitu 2,52 berarti gaya tekan pada batang 2 sebesar 2,52 satuan gaya. Kemudian F3 minus 0,07 negatif yang berarti gaya tekan pada batang 3 sebesar 0,07 satuan gaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.